Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Sri Wahyuni SPD. Saya mahasiswa PPG Daljab kategori 1 angkatan kedua tahun 2023 LPTK Universitas Halu Oleo. Hari ini Senin 4 Desember 2023 saya akan melaksanakan pembelajaran pada materi transformasi geometri refleksi di kelas 9 SMP Negeri 2 Tongauna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya siang ini? Baik. Masih semangat ya? Masih. Ya, baik. Hari ini siapa yang tidak hadir? Dino dulu. Dino, Abdal. Abdal, Putri. 3 orang ya. Ada Ya. keterangannya? Ada. Tidak ada. Ya, jadi hari ini yang tidak hadir ada 3 orang tanpa keterangan. Ketua kelas, silahkan pimpin doa untuk memulai pembelajaran. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan, supaya nambah semangat, karena kalau siang hari kadang kondisi kita sudah tidak sama seperti di pagi hari ya. Kita ice breaking dulu. Ice breakingnya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai ya. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 3. Gak semangat nih. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk tangan. Nah sekalian, pada hari ini kita akan belajar materi yang sama dengan pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjut, Ibu ingin mengetahui ingatan kalian dan pemahaman kalian tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas transformasi geometri translasi. Ya, ada yang masih ingat translasi itu apa? Oke, Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fitriani dari kelompok 2. Baik, translasi atau pergeseran merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang data. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Intinya translasi itu adalah pergeseran dari satu posisi ke posisi yang lain. Jika objeknya berupa titik, berarti titiknya berpindah dari posisi 1 ke posisi 2. Tinggal ditranslasikan sejauh berapa satuan ke kanan, berapa satuan ke atas, berapa satuan ke kiri, berapa satuan ke bawah. Hari ini materi kita seperti yang Ibu sampaikan tadi masih kelanjutan dari transformasi geometri, tetapi di jenis yang kedua, yaitu refleksi. Refleksi itu kalau kita bawa ke bahasa Indonesia itu artinya pencerminan. Sudah pernah bercermin? Nah. Kenapa kalau misalkan kalian kemana-mana harus bercermin dulu? PPD lihat kalau masuk. Supaya pede, apa lagi? Hanya ditahu rapi atau tidak? Supaya ditahu rapi atau? Iya. Ya, itu adalah salah satu manfaat dari refleksi atau pencerminan. Jadi salah satunya adalah kita bisa melihat bayangan kita sendiri. Bayangan kita sendiri sama nggak dengan objeknya? Sama nggak dengan kita? Sama. Jadi salah satu manfaat dari materi refleksi ini nanti di dalam kehidupan sehari-hari adalah kita bisa melihat bayangan kita sendiri sehingga kita bisa menilai kita sudah rapi, kita sudah bagus, ya atau belum. Dari manfaat itu ada beberapa tujuan yang bisa kalian capai setelah belajar tentang materi refleksi.
Apa saja? Yang pertama, melalui proses pembelajaran kita sebentar dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, kalian bisa menjelaskan apa itu refleksi. Ya. Yang kedua, melalui model pembelajaran problem-based learning, kalian juga dapat menjelaskan sifat-sifat bayangan dari hasil pencerminan. Ya. Yang ketiga, melalui proses pembelajaran problem-based learning, kalian dapat menentukan titik koordinat hasil refleksi. Dan yang terakhir, setelah kalian menentukan titik koordinat, kalian dapat menggambarkan atau melukis hasil bayangan dari benda yang direfleksikan. Baik. Untuk mempermudah kalian mempelajari materi refleksi, tentunya kalian sudah mendownload dan menginstal aplikasi Refleksiku. Silakan dibuka aplikasi refleksi yang sudah kalian install di HP kalian. Nah sekarang, gambar ini ya, jadi bercermin itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, ya. Aktivitas yang sering kalian lakukan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, pasti dalam sehari tanpa kalian sadari pernah melakukan pencerminan, ya. Nah sekarang, untuk melengkapi pemahaman kalian tentang konsep pencerminan di dalam kehidupan sehari-hari, coba cermati. Ada 3 pertanyaan ini ya. Nah yang pertama, kedua, ketiga. Yang pertama, ketika Anda bercermin, bayanganmu yang terbentuk oleh cermin. Jadi ketika ini ada 3 orang bercermin, ya. Bayangan yang terbentuk oleh cermin itu sesuai dengan kondisimu, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Menurut kalian, pernyataan ini benar atau salah? Benar. Benar. Yang kedua, pernah kalian beraktivitas kalau bercermin itu maju, mundur, lakukan percobaan? Kalau saya maju, bayangan saya gimana? Kalau saya mundur, bayangan saya gimana? Sudah pernah? Nah, sekarang ada pernyataan. Ketika Anda menjauh dari cermin, jadi kamu bayangkan, kalau kamu menjauh dari cermin, maka bayanganmu akan mendekati cermin. Benar atau salah? Salah. Harusnya gimana? Menjauh. Kalau kamu menjauh, bayangannya juga Menjauh. Kalau kamu mendekat, bayangannya juga Mendekat. Karena yang ketiga, tinggi badan kalian berapa? Saya Kurang lebih berapa? 150 ke atas. Berapa? 150 kali. 150 cm, kurang lebih segitu ya. Kalau Fadil bercermin, ya, apakah tinggi badan bayangan yang terbentuk di dalam cermin itu bertambah atau berkurang? Atau sama? Sama. Jadi nggak bertambah, nggak berkurang. Jadi ketika Anda yang memiliki tinggi badan 150 cm dicerminkan, maka bayangannya juga akan memiliki tinggi 150 cm. Jadi pernyataan yang ketiga ini benar atau salah? Nah, Ya. Jadi dari 3 kasus ini kita sudah bisa membuat sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Sifat-sifat bayangan dari hasil pencerminan. Jadi dari 3 masalah ini, kira-kira ada yang tahu sifat bayangan hasil refleksi? Ada? Ya, silakan Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Cahya Andini dari kelompok 3. Sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya adalah bayangan suatu objek yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan objek aslinya. Jarak bayangan objek ke cermin sama dengan jarak objek aslinya ke cermin. Bayangan objek pada cermin saling berhadapan dengan objek aslinya. Terima kasih. Sekali. Berikan tepuk tangan lagi.
Dan selanjutnya Ibu akan membagikan bahan ajar dan LKPD-nya ya. Oke, baik, silakan dibuka bahan ajarnya dan LKPD-nya, dibaca-baca dulu, dipelajari dulu. Di dalam LKPD itu ada 2 aktivitas yang akan kalian lakukan, ada 2 masalah yang akan kalian selesaikan. Ya, tentunya di setiap kelompok, ya itu sudah menyiapkan ada kertas mili ya, kertas mili, kemudian apa lagi? Mistar, apa lagi? Ada uang koin ya. Ya, jadi uang koin itu kita gunakan untuk menentukan titik ya, titiknya. Kertas mili itu kita gunakan untuk memudahkan membuat gambar bidang kartesius, sehingga ketika menentukan titik-titik koordinat itu lebih mudah. Sekarang coba dilihat di aktivitas 1. Di dalam LKPD-nya silakan dibuka aktivitas 1. Ya, silakan mulai diselesaikan aktivitas 1. Aktivitas 2, kalau ada kesulitan diskusikan dalam kelompoknya. Ya, kalau di dalam kelompoknya masih menemui kesulitan, boleh tanyakan ke ibu ya. Pilih titiknya sesuai keinginan kalian, sesuai kesepakatan kalian. Mengambil titik A itu koordinatnya berapa? Silakan. Nanti digambarkan di sini. Jadi tidak grafisnya dibuat di sini. Jadi sesuaikan. Sesuaikan dengan gambarnya. Kalau bagian sebenarnya ada masalah? Biasanya kan kalau bukan, kalau salah harus supaya tidak bermakasih mengalas nah, yang lain itu 2 orang menggambar, yang lain boleh membahas ini bagian ini, bagian E, bagian E, bahas ya supaya ada masalah? Sini. Yang ini titik koordinatnya berapa yang mau? 0, ini di sini dulu. Ada kamu ini. Yang kedua Gambar ruas garis. gambar ruas garis ya, ini sudah benar. Ruas garis tegak lurus terhadap sumbu X ditarik dari titik A. Selanjutnya apa lagi? Itu jarak titik A terhadap X. Ya, berapa jarak dari titik A ke sumbu X itu berapa jarak? Berapa satuan? 4. Ini sih. Jadi harus berbagi tugas ya, harus berbagi tugas. Ada. Nah, terus yang lainnya dibaca. Ya, terus apa lagi? Jarak titik A terhadap sumbu X. Berapa satuan jarak? Ya, berapa satuan jarak titik A ke sumbu X? Berapa satuan? Ini titik A-nya, ini sumbu X-nya. Berapa satuan dari sini ke sini? 2. Hitung baik-baik dong ini. 3. Ini titiknya di sini. Sumbu X-nya di sini.
berarti jaraknya dari sini ke sini. Dari sini ke sini berarti hitungnya 3. Berapa satuan? 3. Silakan dijawab. 3 satuan. Iya. Nah, itu jarak titik A. Jarak titik A ke X. Iya. Sekarang lihat ini dicerminkan terhadap QX. Bayangannya ada di mana? Titiknya ada di sini, cerminnya di sini, bayangannya di sini. Nah, sekarang kemudian bayangannya itu punya jarak berapa? Kalau dia buat satu berarti dari sini X jadi ke pada titik A. Berapa koordinat sini itu kemana dia? Ke atas ya. Lurus dengan ini kan tidak lurus ya. Titik bayangannya juga nanti ini ditempel ini pakai warna. Sini sudah. Titik koordinatnya berapa? Sudah di sini. Berapa dia ambil? 3,2. Berapa? Nah, ambil ini baru juga ini. Yang tempelkan di titik mana yang kamu di sini? Iya, kamu masih berapa poin? Nah, sekarang hubungkan garisnya. Nanti tulis namanya dulu. Kalau dia di A berarti di sini. Sesuaikan dengan yang ada di sana. A. Untuk gini. Titik A dan titik A. Ikut bilang tadi ini. Ikut jalan. Sudah berapa? 6,6. Jadi kamu buat apa nih itu? Dia sesuai bro, tulis namanya titiknya apa? Iya. Ya nggak tahu, itu kan beda. Ini beda, koordinatnya berapa? Tulis nama titiknya apa, koordinatnya berapa. Dia juga dikatakan. Ini tulis masukannya setelah itu ya ke bawahnya koordinatnya juga tulis nama titiknya ini. Setelah itu dia bayangannya kan ya sesuai dengan bagaimana? Iya, yang penting tinggal dilihat ya hasilnya kan ada sumbu apa di LKPD-nya itu dicerminkan terhadap apa? Sumbu X. Berarti cerminnya yang di mana? Iya. Kalau objeknya di sini berarti bayangannya ya. Jaraknya sama? Ya, kalau sudah kita satu. Nah ini nanti supaya ahlinya supaya tidak lihatnya nggak admin nanti. Di pos yang oke, kalau sudah ini selesai berarti lanjut tidak perlu surat. Ini selanjutnya
gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dari titik A. Coba buat ruas garis dari A ke sumbu X. Iya, buat ruas garisnya dari A ke sumbu X. Kalau yang ini dipakai aja ini yang cocok. Ini kan dia terhadap sumbu X. Ini terhadap sumbu X sama dengan satu. Jadi dibuat ruas garisnya dari sini ini kan ini pilihannya. Toh? Dibuat ruas garis tegak lurus. Oke, baik. Karena aktivitas kalian semua sudah selesai, sekarang kita lanjutkan ke kegiatan presentasi ya. Kegiatan presentasi. Jadi barangkali setiap kelompok akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Untuk kesempatan yang pertama, Ibu berikan ke kelompoknya Rahma. Silakan. Yang lain nanti menanggapi ya apa yang disampaikan oleh kelompoknya Rahma. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Letakkan tutup botol atau uang koin pada koordinat 6,4. 6,4. Gambar ruas garis yang tegak lurus terhadap sumbu X dari titik A. Hitung jarak titik A terhadap sumbu X. Berapa satuan jarak titik A terhadap sumbu X? 1, 2, 3, 4. 4 satuan ke atas. Tentukan titik A sehingga garis yang menghubungkan titik A dan titik A disebut garis AA. Tegak lurus terhadap sumbu X dan sumbu X membagi garis AA menjadi 2 bagian sama panjang. Letakkan tutup botol atau uang koin berikutnya pada titik A. Berapa koordinat titik A? Ini bayangannya atau campurannya dari koordinat. Bayangannya 6,4. Apakah koordinat X dari titik A dan A sama? Apakah koordinat Y dari titik A dan A berlawanan? Iya, berlawanan. Terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Rahmat, saya dari kelompok 4 ingin bertanya Ya. di mana letak titik koordinat A? Di mana letak titik koordinat A? Di 6,-4. Terima kasih atas pertanyaannya dari kelompok 4. Presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 2. Kita lanjutkan lagi dengan presentasi dari kelompok 4. Silakan. Ya, untuk kelompok yang lain silakan perhatikan. Kita dengar bersama-sama hasil dari diskusi yang akan disampaikan oleh kelompok 4. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Letakkan 3 tutup botol
garis miring uang koin pada koordinat P-3,3. Koordinat P-3,3 koma I-3,7 koordinat I-3,7 dan R-7,3 R-7,3. Kemudian melalui titik koordinat P, Q dan R, gambarlah segitiga PQR. Ya, silakan ada yang bertanya. Saya Iya, Rio. Perkenalkan, nama saya Rio Anggara dari kelompok 2. Dan bertanya, apa kesimpulan yang kalian dapat dari pembelajaran refleksi? terima kasih atas pertanyaannya. Dalam kelompok cerminan adalah suatu transportasi yang memindahkan titik pada bidang atau bangun geometri. Apakah luas? Luas. Terima kasih. Yang kita sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan untuk kelompok 4. Baik, kegiatan kita tadi presentasi, ya. Tentunya kalian sudah bisa menyimpulkan dari kegiatan yang sudah kita lakukan tadi, ya. Apa kesimpulannya kira-kira? Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang menggunakan tiap titik pada bidang atau bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan diantaranya bayangan suatu objek yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan objek aslinya. Jarak bayangan objek ke cermin sama dengan jarak objek aslinya ke cermin. Bayangan objek pada cermin saling berhadapan dengan objek aslinya. Iya. Terima kasih. Setelah kalian mendengarkan kesimpulan yang sudah dipaparkan oleh Rizka tadi, harapan dari Ibu Guru adalah kalian bisa menambah pemahaman kalian lagi, yang menambah pemahaman kalian tentang refleksi dengan membaca literatur, baik itu yang buku-buku ya, yang ada di perpustakaan atau media-media online yang bisa kalian dapatkan melalui Google, YouTube, ya. Sekarang Ibu ingin tahu bagaimana perasaan kalian mengikuti proses pembelajaran hari ini. Seru. Nah, apa yang membuat jadi seru? Karena kita dapat mengetahui apa itu refleksi. Senang? Senang. Hari ini bermanfaat gak dalam kehidupan kalian? Manfaat. Salah satu manfaatnya tadi sudah jelas ya. Nah, kalau dengan bercermin berarti kita bisa menilai diri sendiri. Baik. Nah, sekarang Ibu ingin tahu dengan memberikan kalian soal. Selesai? Sudah. Silakan dikumpul ya. Yes. Jadi dengan selesainya kalian mengerjakan soal tadi, kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah cukup ya. Harapan Ibu dari proses pembelajaran yang sudah kalian lakukan tadi ada manfaatnya. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian semua. Nanti kita lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya dengan materi rotasi. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.